Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas selama perkuliahan di rumah saja, saya Muhammad Arif, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah, Stetki Indralaya. Dengan ini membuat video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ustazah Uswatun Hasanah ME. Baik saja, saya akan memaparkan hasil kerja saya makalah yang berjudul Teori Penawaran dalam Islam. Teori penawaran dalam Islam. Penawaran. Pengertian teori penawaran. Penawaran supply dalam ilmu ekonomi adalah banyak barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi penawaran adalah banyak barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar yang tertentu dan pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun. Pada B, analisis konsep biaya dalam teori penawaran ekonomi. Pada A, cost, fungsi cost, total cost atau aggregate cost adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Pada B, marginal cost. Fungsi marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul pada setiap biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga dari barang itu sendiri. Jika harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami peningkatan atau juga kenaikan. 2. Harga barang pengganti. Meningkatnya harga penawaran bukan dikarenakan meningkatnya jumlah barang saja, namun juga dikenakan oleh faktor barang pengganti. 3. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan erat dengan penawaran barang karena besar kecilnya biaya produksi dapat mempengaruhi harga dari suatu barang itu sendiri. 4. Kemajuan teknologi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya barang yang ditawarkan. Dan yang 5, pajak. 5 adalah pajak. Sama halnya dengan biaya produksi, pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga penawaran terhadap suatu produk. Pada B, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selanjutnya, perlu juga diteliti peran faktor-faktor lainnya, misalnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Pada A, harga barang lain. Harga barang lain dalam membahas teori permintaan, barang-barang ada yang saling bersaing satu sama lain dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada B, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Pembayaran pada faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi sebagai perusahaan. Pada C, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dalam teori ekonomi selalu misalkan perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan. Dengan pemisalan ini, tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas memproduksinya secara maksimal. Pada D,
tingkat teknologi. Tingkat teknologi memegang peran penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Teori penawaran dalam Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsep atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi, zuhud, dan ekonomis, istihad. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya hidup Islami. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu menentukan halal dan haram. Pada faktor-faktor penawaran dalam Islam, sebagaimana yang tercermin dari pernyataan di atas, naik turunnya harga juga terjadi karena tindakan-tindakan curang dalam pasar seperti aksi penimbunan yang dilakukan oleh suku keluarga seperti pada zakat dalam Islam. Nilai-nilai tawar dalam Islam didasarkan pada maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Sedangkan pada B, keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh lebih besar lagi untuk mencapai pahala. Jadi kesimpulan, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.